Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Nur di edisi Hot News Batam Bots Rabu 17 April 2024. Nah, kali ini saya akan spill beberapa berita yang akan tayang besok di edisi cetak. Antara lain ya, dari Tanjung Pinang dulu. Ini ada ojol yang nyaris memperkosa pelanggannya, yang kebetulan dia minta diantarkan dari Bintan ke kota Tanjung Pinang. Namun di perjalanan ketika di Dompak, dia diberhentikan dan nyaris diperkosa. Meski tidak berhasil memperkosa, namun handphone dari pelanggannya berhasil dia bawa kabur. Namun peristiwa ini cukup menegangkan ya, karena terjadi di sekitar Dompak, di tengah hutan ya, di sekitaran hutan. Dan korban berhasil meloloskan diri dan akhirnya tidak lama setelah itu dia membuat laporan ke polisi dan pelaku berhasil dibekuk. Dan ternyata usut punya usut, rupanya dia kendaraannya yang dipakai untuk ngojek itu sudah tertunggak sehingga membutuhkan dana untuk pembayaran tunggakan cicilan. Dan sementara dia juga mengakui bahwa dia tergoda dengan kemolekan dari penumpangnya. Jadi ibu-ibu, gadis-gadis yang memesan ojol, hati-hati ya, terutama di malam hari ya, apalagi dengan jarak yang cukup jauh gitu ya. Kemudian masih dari Tanjung Pinang juga ada penangkapan dari kepala cabang Pegadaian ya, salah satu Pegadaian yang menggalapkan uang perusahaan sekitar 900 juta dengan modus menggadaikan emas palsu. Dia bersekongkol dengan security perusahaan, lalu mengajukan gadai emas dengan barang gadainya adalah emas palsu menggunakan KTP orang lain, dan ada puluhan KTP yang digunakan. Dan ternyata setelah dilakukan audit investigasi oleh pihak perusahaan, ya, ditemukan nama-nama yang mengajukan audit itu menggunakan identitas orang lain dan dengan jaminan emas palsu. Ternyata ulah si kepala cabang dan oknum security-nya gitu ya. Berhasil dibekuk sudah. Jadi hati-hati buat para ibu-ibu yang ingin menggadaikan juga, cek betul ya emasnya, atau ingin membeli emas juga di Pegadaian, hati-hati juga, cek betul emasnya apakah asli atau tidak, dan waspada dengan penipuan seperti ini gitu loh. Kemudian dari Kota Batam, nah kemarin kan kita heboh soal masalah pembobolan dana nasabah ya, dana nasabah salah satu bank pemerintah, dan kasusnya kini bergulir di Pengadilan Negeri Batam. Dan besok itu tadi seharusnya ada pemeriksaan saksi ahli terkait kasus tersebut. Ya, kita ketahui bahwa korban mengalami kerugian sekitar 12 miliar ya, sementara kedua pelaku yang merupakan pegawai bank hanya mengaku mengambil sekitar 2 miliaran, hanya mengaku sekitar segitu. Lalu kemana sisanya, ini yang masih terus ditelusuri oleh pihak kepolisian, dan di pengadilan akan terungkap semuanya nanti. Kemudian, oh ya, besok juga ada agenda untuk penuntutan oknum perwira Polda Kepri ya, yang terkait kasus dugaan kepemilikan narkoba. Besok itu dijadwalkan udah masuk kasusnya ke persidangan. Kemudian ini masih banyak kasus kriminal lainnya. Nah, kemarin sempat kita dihebohkan dengan penikaman seorang pemuda ya di kawasan Bengkong. Pelakunya sudah berhasil ditangkap oleh teman-teman dari Polsek Bengkong. Ya, ternyata pelakunya adalah temannya sendiri. Ya, lagi-lagi masalahnya adalah cemburu. Karena si pelaku membaca chat kekasihnya terhadap korbannya, sehingga terbakarlah api cemburu, lalu terjadi penikaman, dan pelaku sudah berhasil diamankan. Ini agak banyak peristiwa kriminal saat-saat ini ya. Kemudian kita beralih ke masalah demam berdarah. Ada 104 kasus ya DBD di Batam belakangan ini, dan 5 diantaranya meninggal dunia. Dan ini patut diwaspadai, apalagi ini udah mulai musim hujan lagi. Jangan sampai ada gelangan-gelangan air di sekitar rumah yang berpotensi menjadi tempat bertelurnya nyamuk Aedes aegypti yang bisa menyebabkan menjadi faktor penyakit DBD.
Kemudian masih juga masalah kesehatan. Kemarin ada beberapa warga yang mengeluh soal masalah gatal-gatal. Nah, tim dari Dinas Kesehatan Kota Batam sudah turun ke lapangan untuk mengecek apa sebenarnya penyebab dari gatal-gatal yang meluas menimpa beberapa warga Batam. Ya, kemudian terkait arus balik ya, baik di Pelabuhan Sekupang, Bandara maupun di Pelabuhan Roro di Telaga Punggur, itu sudah berangsur normal ya. Kalau biasanya beberapa hari ini terjadi penumpukan penumpang, terjadi antrean panjang, sekarang sudah mulai normal. Karena memang sudah efektif hari ini kalau di Batam sudah berjalan, semua yang cuti sudah masuk kerja, sehingga yang belum masuk itu kemungkinan mereka yang udah cuti sedikit lebih panjang, sehingga pulangnya lebih lambat dari yang lainnya gitu loh. Ya, tadi di apel pagi ada juga informasi menarik nih bahwa Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengingatkan para ASN, terutama pimpinan OPD ya, yang mengelola anggaran untuk lebih ekstra hati-hati. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan anggaran yang berpotensi kejahatan hukum. Untuk itu Rudi berhati-hati, kelola anggaran dengan benar, dengan baik, agar terhindar dari jeratan hukum. Nah, di acara apel pagi pasca libur Lebaran itu juga Rudi juga mengungkapkan permohonan maaf kepada semua pegawai ASN ya, maupun non ASN Pemkot Batam, ya kembali ke nol, saling memaafkan. Dan ada satu hal yang menarik lagi, Pak Rudi juga mengingatkan bahwa dia akan tetap menjabat sampai masa pelantikan nanti pejabat baru Pemkot Batam ya, ataupun wali kota terpilih nantinya, karena regulasi membolehkan itu. Meskipun dia nanti juga akan mencalonkan ke Gubernur Kepri, dan dia juga secara tegas mendorong istrinya Marlin untuk maju di Pilwako Batam. Tapi semua hak pilih dikembalikan ke masyarakat. Silakan mau pilih Marlin di Kota Batam, mau pilih Pak Rudi di Gubernur, silakan saja. Itu hak masing-masing gitu. Terkait masalah ASN sendiri juga ada sekitar 328 ya yang tadi di hari pertama itu absen, nggak masuk gitu ya. Tapi nggak semua tidak sesuai prosedur, hanya ada sekitar 90 pegawai yang tidak masuk, tapi tidak ada kabar beritanya. Selebihnya ada yang mengambil cuti tambahan, ada yang sakit, dan lain-lain. Dan bakal ada sanksi tegas yang akan menanti. Saya kira cukup itu dulu ya, spill beberapa berita yang akan terbit di edisi cetak Batam Post esok. Nah, beberapa berita ini sudah juga bisa dinikmati di laman batampos.co.id dan di media sosial Batam Post. Ada di Facebook, ada di Instagram, Twitter atau X, apa lagi? TikTok Batam Post ya. Dan juga YouTube Batam Post. Dukung kami terus dengan cara like, share, dan membeli koran Batam Post. Jangan lupa, dukungan Anda sangat berarti buat kami. Sekian dulu, salam redaksi.